Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelas untuk memimpin doa. Siapkan. Doa mulai. Berdoa selesai. Saya akan mengabsen kehadiran kalian. Adlani Naura, Al-Janaya, Alif, Ataya, April, Azahra, Cahaya. Gimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, kita membuat kesepakatan selama pembelajaran. Silakan, ada yang mau usul? Ya Pak. Ya, silakan. Siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, dan kegiatan kelompok. Menurut kalian apakah setuju? Setuju. Ada usulan lagi? Ya, silakan. Tidak boleh makan begini tanpa pelajaran. Setuju? Setuju. Ya, silakan banyak. Selalu menghormati pendapat teman dan guru serta menjaga suasana yang kondusif selama proses belajar. Kalian setuju? Setuju. Ya, silakan. Kerjakan sungguh-sungguh dan digunakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apakah kalian setuju? Setuju. Jadi, tadi kesepakatan selama pembelajaran saya harapkan dapat diterapkan selama proses pembelajaran. Saya ingin mengingatkan agar selalu menerapkan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita ketika menggunakan HP itu chargernya harus dilepas, jadi jangan memakai HP saat di charger. Terus posisi duduk harus tegak ketika menggunakan laptop. Penerapan K3 saya harapkan kalian sudah bisa menerapkan. Cek di sekitar meja kalian apakah ada sampah, periksa kebersihan kelas. Saya ingin memberikan suatu motivasi. Kalian harus tetap bersemangat ya. Kalian di sini tujuannya itu untuk belajar yang giat dan sungguh-sungguh dan selalu bersemangat agar kalian dapat meraih cita-cita kalian. Ada yang mau menyampaikan refleksi pertemuan sebelumnya? Ya Pak. Ya, silakan. Pertemuan sebelumnya itu kami sudah membahas pengertian, manfaat, tujuan, dan fungsi standar operasional komputer atau disebut dengan SOP. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kita sudah melakukan survei ke beberapa lokasi di sekolah yang tidak memiliki peringatan SOP dan kita melakukan analisis. Kami juga belajar menganalisa dan mencari solusi. Ketika kita mendapat area yang tidak ada peringatan SOP-nya, kita menjadi berpikir bagaimana kita akan membuat SOP yang mudah dipahami oleh orang lain dan dapat digunakan oleh orang lain juga. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Setelah memahami dasar-dasar standar operasional prosedur SOP dan menggunakan aplikasi Canva, peserta didik diharapkan mampu mendesain poster SOP di lingkungan laboratorium teknik komputer dan jaringan dengan tata letak dan elemen visual yang sesuai dengan rubrik penilaian, serta menunjukkan sikap kerjasama dan kreativitas selama proses pembuatan. Nantinya kita akan membuat desain SOP menggunakan aplikasi Canva. Silakan kalian bisa scan barcode. Silakan bisa dikerjakan. Sudah selesai ya? Kita akan mempelajari cara membuat desain SOP menggunakan aplikasi Canva. Manfaatnya kita dapat membuat dan melatih keterampilan menggunakan aplikasi Canva. Bisa dipahami ya manfaatnya ya? Saya ada pertanyaan pematik yang berkaitan dengan materi.
Mengapa penting bagi siswa untuk memahami SOP di laboratorium sebelum menggunakan fasilitasnya? Ada yang mau berpendapat? Pak, Ya, silakan. Menurut saya itu sebenarnya karena SOP itu jelas membantu beberapa kesampaian kalau lain di dalam laboratorium. Karena apabila kita tidak mengikuti SOP itu apabila kita menggunakan alat yang berbahaya selain Ada lagi? Kalau kita mengikuti SOP, kita bisa bekerja dengan efisien. Misalnya kita tahu langkah-langkah yang benar saat menggunakan komputer. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya lagi. menurut saya penting untuk memahami SOP supaya kita tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat di laboratorium dengan benar. Kalau tidak paham, kita bisa merusak alat. Pendapat kalian semuanya benar. Jadi SOP ini memang penting sekali. Bapak ada video pembelajaran. Silakan kalian simak. Pilih template desainnya yang sesuai dengan keinginan. Pilih template, lalu akan muncul tampilan template yang akan kita buat untuk desain poster. Sesuaikan ukuran teksnya sesuai dengan keinginan dan atur tata letaknya. Klik elemen, ketikkan orang sedang menggunakan komputer. Klik gambar tersebut, drag lalu taruh di poster. Geser teksnya, klik kanan lalu duplikat, drag ke atas, atur posisi jaraknya. Klik kanan, duplikat lalu tarik ke atas. Klik kanan lalu duplikat, geser dan atur jarak dan ukurannya. Klik unduh. Dari video yang tadi kalian lihat, ada yang mau menjelaskan mengenai video? Ya, silakan. Jadi yang saya lakukan barusan, saya dapat memahami gimana sih cara membuat poster SOP dengan menggunakan aplikasi Canva. Ya. Saya menjadi mengerti bahwa aplikasi Canva dapat digunakan untuk membuat desain SOP. Saya juga memahami langkah-langkahnya, yaitu yang pertama membuka aplikasi Canva, yang kedua mencari template yang sesuai, yang ketiga mengedit dan menambahkan teks, dan yang keempat mengunduh desain, dan yang kelima membagikannya. videonya juga menjelaskan cara mengatur tata letak image serta penempatan teks sebenarnya juga efektif. Jadi kita dengan gampang dapat memahaminya. Yang kalian sampaikan itu memang benar semua. Baik, saya akan mendemonstrasikan mengenai desain SOP sesuai dengan video. Perhatikan baik-baik ya. Klik, boom, sudah. Lalu kita cari template-nya. Kita poster pendidikan data tertib kelas ya. Nanti akan muncul desain template dari aplikasi Canva. Di poster itu pastikan kalian menuliskan judul ya. Untuk penambahan gambar orang sedang menggunakan komputer, kita cari elemen. Terus ketika di elemennya itu orang sedang menggunakan komputer, kita cari gambar yang sesuai. Dalam poster juga harus dikasih keterangan. Pastikan kalau misalnya dikasih keterangan itu disesuaikan dengan judulnya ya. Seperti ini desainnya. Saya akan memberikan media pembelajaran. Jadi kita kan sebelumnya sudah melakukan diagnostik awal untuk mencari gaya belajar. Masih ingat ya? Gaya visual nanti bisa membaca infografis. Yang auditory nanti belajar di video pembelajaran. Terus yang kinestetik nanti saya akan kasih media cetaknya. Untuk media pembelajaran silakan bisa di-scan. Yang kinestetik itu saya kasih media cetak. Silakan pelajari. Gimana, sudah paham? Dari yang tadi saya jelaskan, apakah ada hal-hal yang kurang dipahami?
Misalnya ini contoh gambarnya di delete, klik elemen, kita cari gambar yang sesuai, klik, terus tarik. Paham ya, Mbak? Ada lagi? Ya, silakan. Saya mau tanya, kenapa kita disarankan mendesain poster SOP itu menggunakan aplikasi Canva? Kita disarankan menggunakan aplikasi Canva karena aplikasi Canva ini bisa diakses oleh semua pengguna. Jadi aplikasi Canva ini bisa digunakan secara gratis dan mudah digunakan oleh pemula-pemula. Jadi kalian belajar dapat menggunakan aplikasi dengan gratis dan desain yang menarik. Jadi paham ya? Sudah paham semua ya? Selanjutnya membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Masih ingat ya gaya belajarnya? Nah, silakan kalian membentuk kelompok. Saya ingin membagi perannya. Ini perannya, kalian bisa baca. Tadi kan kalian sudah melakukan big test itu, dan saya lihat itu hasilnya emang bagus-bagus semua. Rata-rata 80, ada yang 100. Ini saya ambil berdasarkan kemampuan kalian. LKPD saya share ya. Ini silakan kalian bisa scan. Ini merupakan lembar kerja peserta didik. Saya jelaskan ya. Kelompok 1 itu nanti membuat desain poster SOP di lingkungan laboratorium EKJ. Terus ini ada instruksi kerjanya. Buatlah desain poster standar operasional prosedur pinjaman laptop laboratorium teknik komputer dan jaringan menggunakan aplikasi Canva. Nah, pastikan poster yang dibuat memiliki tata letak yang rapi serta elemen visual yang menarik dan relevan sesuai dengan kriteria yang ada pada rubrik penilaian. Setelah poster selesai, presentasikan hasil desain kalian di depan teman-teman dan guru menggunakan fitur presentasi Canva. Kalian kelompoknya masing-masing ada 6 anggota satu kelompok. Nah, kelompok yang kedua nanti membuat desain poster SOP di laboratorium EKJ. Kelompok 3 nanti membuat desain poster SOP di peminjaman ruangan di lab EKJ. Terus kelompok selanjutnya berarti mengenai desain SOP mengenai kerusakan barang. Kelompok yang kelima SOP penggunaan laptop. Kelompok 6 penggunaan handphone di laboratorium. Perhatikan instruksi kerjanya, hasil kerjanya nantinya copy paste di LKPD. Nanti kalian harus mengerjakan secara cepat waktu ya. Nah, jangan lupa nanti mengenai pertanyaan referensi pembelajaran juga nanti ditulis. Silakan kalian susun mengenai rencana pembuatan desainnya. Siapkan alat, bahan, dan media. Bagi tugasnya, setiap peserta didik itu kan tugasnya beda-beda dan bertanggung jawab akan kelompoknya masing-masing. Kita membuat kesepakatan mengenai pembuatan proyeknya ya. Kita buat kesepakatan. Kira-kira berapa lama? Silakan kalian susun biar bisa terlaksana. Ini ada rubrik penilaian. Perhatikan mengenai rubrik penilaian. Ini mengenai aspek yang dinilai, mengenai penilaian keterampilan. Desain poster SOP itu harus desainnya baik, kemampuan bisa presentasi, harus percaya diri dan jelas. Mana ada kesulitan? Yang lain harus turun bantu ya.
Ya, bagi yang sudah, silakan kirim di link ini. Silakan kirim, sudah dikirim. Ini ada kegiatan pengayaan dan remedial. Jadi ada pengayaan terbimbing. Kalau misalnya hasil dari penilaian LKPD-nya antara 75 sampai 85 itu akan mendapatkan pengayaan terbimbing dengan memberikan materi lanjutan tentang pembuatan SOP dengan bimbingan intensif dari guru untuk mengerjakan tugas pengayaan terbimbing. Nah, untuk mandiri itu 86 sampai 100 untuk pengayaan mandiri dan mengerjakan tugas. Nanti jika di bawah 75 itu akan mendapatkan remedial. Ini ada soalnya dan tunjuknya, nanti saya share. Nah, bisa dipahami ya. Nah, saya menawarkan pada kelompok ada yang mau maju tunjuk kamu ya. Silakan siap-siap kelompoknya kalian. Nanti ada yang jadi moderator, terus ada yang jadi mulai ya. Ada yang jadi narasumber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang SOP apa saja yang berlaku di dalam LAN-CKJ. Dan kami memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama saya Haris Pranadianto. Di sebelah pojok kanan saya Fatus Kumala Nangger. Saya di soal kaum bermana, saya Fatih Najib Abdullah, saya Rafi Nopal, saya Ali Berdoanan. Jadi kenapa kita mau mengikuti standar SOP yang ada di LAN-CKJ? Kita mengikuti SOP yang ada di LAN-CKJ karena agar kita semua tetap aman dan terhindar dari bahaya yang ada. Contohnya adalah sangat listrik atau bahaya-bahaya yang lainnya. Poin pertama adalah menggunakan WiFi ketika pembelajaran di lab. Gunanya WiFi ini adalah agar seragam kita sesuai dengan tubuh kita atau tidak dijempeti lah istilahnya. Lalu yang kedua, dilarang makan dan minum di dalam lab agar tidak kotor dan kondisi. menggunakan sarung tangan Berguna untuk agar kita menghindari sengatan-sengatan listrik kinestetik yang akan menyetrum kita. Jadi kita harus menggunakan statis yang akan menyetrum kita. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan agar tidak tersengat listrik statis. keempat yaitu kondisi lab harus bersih sebelum dan sesudah pembelajaran. Kondisi lab harus bersih agar lab menjadi lebih nyaman dan dilihat dengan nyaman. Lalu ada dilarang menggunakan HP jika di cat. Ini untuk keamanan sendiri-sendiri. Sama dari kami pakai pasti kantor atau TV jika ada hal yang tidak dimengerti saat belajar. Tujuannya agar kita tidak sembarangan menggunakan alat-alat dan tidak membayarkan sendiri. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Nah, silakan barangkali ada pertanyaan. Desain warnanya menurut kalian sesuai enggak? Jelas, menarik. Kesimpulannya adalah di area manapun kita harus selalu mengikuti SOP yang ada di area itu agar kita tidak membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan kita menaati SOP itu agar kita terhindar dari suatu kecelakaan yang akan terjadi dan meminimalisir kejadian itu. Jadi jika sudah cukup jelas presentasi dari kelompok kami, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi,
Terima kasih. Kurang lebih maafnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih nilai terlebih dahulu ya. Hasilnya mana hasilnya? Menarikan kesimpulan dari hasil pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan mengenai hasil kesimpulannya? Silakan. Dari yang sudah kami pelajari bahwa mendesain poster SOP penting untuk mengkomunikasikan antara aturan dan 3LH. Poster harus jelas, informatif, dan menarik agar mudah dipahami oleh semua orang yang berada di dalam. Ada lagi? Saya juga sangat menikmati pembelajaran desain poster SOP, terutama karena saya bisa melihat bagaimana desain tersebut bisa diaplikasikan langsung di dunia kerja. Ini membuat saya lebih paham pentingnya membuat poster yang benar dan sesuai standar. Ada yang lagi? Kesimpulan yang saya ambil dari belajar ini yaitu desain yang menarik membantu menyampaikan informasi lebih akurat. Jadi proses SOP bukan hanya soal isi, tapi juga bagaimana kita menyampaikan informasi itu dengan jelas dan menarik. Ya, banyak. Yang belajar dari SOP kita harus memperhatikan isi poster seperti aturan dan jelas tentang kerja, penggunaan alat-alat dan jenis informasinya harus kemudian dibaca dan dipahami oleh pengguna. Ada lagi? Ya. Saya senang dengan tugas membuat poster SOP karena saya bisa belajar. Apa yang sampaikan itu sudah dengan adanya desain SOP kalian dapat membuat aplikasi Canva dan membantu dalam memecahkan suatu masalah. Saya akan merefleksikan mengenai pembelajarannya. Menurut kalian, apa yang kalian rasakan mengenai selama pembelajaran? Ada yang mau menyampaikan? Ya. Saya merasa materi tentang desain SOP ini sangat menarik, terutama ketika kita belajar tentang cara praktik desain poster SOP di aplikasi Canva. Rasanya sangat menyenangkan bisa praktek secara. Ada lagi yang mau menyampaikan mengenai apa yang dirasakan? Saya juga sangat menikmati pembelajaran desain poster SOP karena saya bisa melihat bagaimana desain tersebut bisa diaplikasikan langsung di dunia kerja. Ada pertanyaan mengenai apa saja kesulitan selama pembelajaran? Ada yang mau menyampaikan ya? Dalam melaksanakan praktik aplikasi Canva, saya menggunakan aplikasi gratis sehingga terbatas dalam memakai fitur kreatif Canva. Ada lagi mengenai jaringan ada ya? Nah, kira-kira solusinya itu bagaimana? Ya, Jaringan yang harus di Canva itu jaringannya harus stabil agar tidak terjadi error. jadi dengan kalian mengenai ada hambatan-hambatan kesulitan itu kalian harus bisa mengatasinya. Ucapan post test silakan kalian kerjakan. Kerjakan 5 menit harus selesai. Ya, sudah selesai. Saya cek hasilnya, saya lihat hasilnya itu nilainya bagus semua. Rata-rata itu ada yang 100 dan juga ada yang 80. Kebanyakan 100 ini menunjukkan hasil dari peningkatan. Informasi selanjutnya nanti kita akan membuat suatu desain SOP tetapi bukan menggunakan aplikasi Canva, tapi menggunakan aplikasi Corel Draw. Jadi saya akan bagi beberapa kelompok aplikasi yang selanjutnya. Nanti bukan aplikasi yang digunakan di dunia kerja, di mana kalian nanti lulusan IKJ itu akan terjun di dunia kerja. Saya harap ke depannya kalian harus lebih antusias lagi, lebih bersemangat. Saya akan memberikan tes breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ini. Nah, kalian harus konsentrasi ya. Nah. Tepuk 1, tepuk 3,
3, tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2. Nah, kalian saya rasa sudah fokus. Silakan bisa duduk. Nah, gimana? Kita tadi menyenangkan kan ya? Menyenangkan. Nah, itu nanti saya akan sering lakukan itu. Untuk laptop silakan dirapikan dulu ya, dirapikan. Dan pastikan tidak ada kerusakan. Ditutup, dicek apakah ada kerusakan atau tidak. Dicek peralatannya, terus bisa dimasukkan di dalam tas. Rumusnya ditaruh di tas ya. Nah, buku-bukunya juga disimpan. Sudah rapi semua. Tolong cek kebersihan ya. Cek kebersihannya. Cek dulu kebersihannya. Selanjutnya mengakhiri dengan doa. Silakan untuk kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.